Kembali lagi di mata kuliah Matematika Diskrit. Kita akan mempelajari sekarang tentang masih di teori graf gitu ya. Graf. Ya, khususnya sekarang kita akan membahas tentang graf terhubung dan terpopot. Gitu ya. Jadi apa itu graf terhubung dan graf terpopot? Contohnya dalam kasus nyata, misalnya teman-teman punya rumah gitu ya. Kemudian dari rumah ini ada jalan gitu ya. Ya, misalnya seperti ini. Nah, di sini ada gedung sekolah gitu ya. Nah, ketika kita mau memodelkan antara rumah dan sekolah gitu ya, kita mungkin akan membuat keadaan atau state di sini ya. Kenapa di sini? Karena pada titik ini kita akan memutuskan nanti apakah kita akan belok kiri, belok kanan, lurus gitu kan ya. Di sini juga akan kita mengambil keputusan. Di sini juga, di sini juga, dan juga di sini ada titik. Nah, di mana sekolah tersebut, ini titik di mana rumah, gitu kan ya. Nah, kemudian kita bisa membuat sebuah model graf gitu kan, dari rumah ini menuju titik vertex 1, kemudian ke vertex 2, kemudian ke vertex 3, kemudian ke vertex 4, kemudian ke sekolah ya. Gambaran grafnya mungkin tidak harus sama, tapi minimal dia akan merepresentasikan apa yang ada di kenyataannya, di mana di sini kita memiliki 6 buah vertex, maka di graf juga kita akan memiliki 6 buah vertex. Oke, begitu juga dengan edge-nya. Di sini 1 edge, 2 edge, 3 edge, 4 edge, 5 edge, 6 edge. 1 edge, 2 edge, 3 edge, 4 edge, 5 edge, 6 edge. Oke, sama. Maka ini adalah sebuah graf atau model dari permasalahan nyata yang ini. Oke kan ya? Nah, graf ini adalah graf terhubung karena setiap vertex di dalam graf ini dapat dihubungkan dengan vertex yang lain. Jadi ketika kita ambil sebarang vertex rumah dengan vertex 4, ini ada hubungannya. Kita bisa berjalan ke vertex 4. Jadi nggak putus. Kan ya? Kemudian graf ini nantinya akan bisa kita isi informasi bobot. Kapan saya harus membuat graf berisi informasi bobot? Itu tergantung dari permasalahan yang mau diselesaikan menggunakan model graf ini. Anggap kalau permasalahannya hanya ingin mengetahui ada atau tidaknya jalan dari satu tempat ke tempat lain di dalam graf ini, maka kita tidak memerlukan informasi bobot di sana. Tapi ketika kita ingin mengetahui yang mana jalan yang paling baik atau paling pendek atau paling cepat, tentu kita harus memberikan informasi sehingga nanti di dalam pemilihan rutenya kita dapat memilih sesuai dengan informasi tersebut. Anggap sekarang terpendek, saya mau jalan terpendek,
Kalau kita mau berbicara terpendek, berarti kita akan berbicara jarak. Nah, berarti kan di sini ada informasi jarak dari rumah kalian ke perempatan. Berapa jaraknya? Ada informasi jarak dari perempatan 1 ke perempatan 2. Berapa? Anggap misalnya di sini adalah dalam ratusan meter gitu ya, 100 meteran gitu ya. Oke, per 100 meter. Di sini adalah 800 meter. Kemudian di sini adalah 10 meter atau 1 kilometer gitu kan ya. Kemudian di sini 500 meter. Di sini mungkin sama 10. Di sini adalah 5. Nah, di sini adalah 4, misal seperti itu. Maka kita sudah memiliki sebuah graf berbobot. Artinya setiap edge di dalam graf ini memiliki informasi bobot. Setiap edge-nya memiliki informasi bobot. Bobot itu apa? Representasi dari kenyataan yang dimodelkan dalam graf ini. Apakah harus jarak? Belum tentu. Misalkan kalau yang kita inginkan adalah rute tercepat. Jika kita berbicara tercepat, berarti ukuran ini adalah waktu gitu ya. Nah, ukurnya adalah waktu. Oke. Terus bagaimana saya mengukur waktu dari rumah ke perempatan 1? Dari perempatan 1 ke perempatan 2. Tentu waktu ini akan dipengaruhi oleh jarak. Atau yang lainnya adalah kecepatan kendaraan misalnya. Yang lainnya adalah kondisi jalan misalnya. Apakah jalannya berlubang, apakah jalannya halus. Yang lainnya mungkin situasi jalan tersebut. Misalnya di sekitar sini ada keramaian pasar, itu akan mempengaruhi waktunya ya. Kondisi itu bisa berlubang, bisa jalannya lebih sempit ya, atau jalannya lebar. Oke. Nah, waktu itu akan merupakan sebuah fungsi dari semua variabel ini. Bagaimana kita membuat fungsinya? Ya, itu perlu penelitian lebih lanjut lagi nanti. Apakah waktu ini, fungsi waktu ini adalah apa gitu ya. Jadi itu perlu diteliti. Sehingga maksud saya ketika kita berbicara tercepat, tidak serta-merta kita bilang langsung jarak. Karena ada banyak hal yang mempengaruhi kasus tercepat gitu kan ya. Ada banyak hal. Oke. Kemudian ada lagi yang lain. Misalnya saya mau jalan terbaik atau bukan halus misalnya gitu ya. Oke. Misalnya saya mau mengantar orang yang nggak mau ada getaran yang keras banget gitu, misalnya orangnya lagi sakit ya, di jalan terhalus ya, tentu kita akan berpikir tentang kondisi jalan ya. Nah, kondisi jalannya mungkin dipengaruhi oleh tipe jalan, mungkin dipengaruhi oleh apa ya, kalau polisi tidur nggak mungkin ada jalan raya gitu ya. Ya, dan lain-lain gitu. Oke.
dan itu merupakan fungsi dari kondisi jalan. Nah, fungsi-fungsi tersebut akan masuk ke dalam bobot di setiap edge-nya. Oke, nah itu graf terhubung dan graf berbobot. Kemudian setelah kita paham apa itu graf berbobot, di dalam graf berbobot kita bisa menerapkan sebuah metode yaitu minimum spanning tree atau MST ya, minimum spanning tree. Apa itu ya? Artinya pohon yang merentang paling minimal. Contoh kasus misalnya, Anda diminta membuat sebuah jaringan lokal area network misalnya, di sebuah ruangan, di mana di ruangan ini mungkin ada beberapa komputer gitu kan, seperti ini misalnya ya. Misalkan seperti ada 5 komputer, pasti kita akan berpikir 5 ini adalah sebuah vertex ya. Ada komputer 1, komputer 2, komputer 3, komputer 4, dan komputer 5. Oke. Tentu saja ketika kita punya itu, kita punya pilihan dalam menghubungkan mereka. Jadi dari 3 ke 4, 3 ke 5, 3 ke 2, 3 ke 1 ya. Atau dari 1 ke 2, 1 ke 4, 1 ke 5 ya. Atau dari 2 lagi gitu ya. Dari 2 juga bisa ke 5 atau bisa ke 4 gitu ya. Artinya kita bisa menghubungkan semua komputer ini ya dengan berbagai pilihan hubungan. Nah, pertanyaannya adalah yang mana yang paling bagus? Oke. Jadi ketika kita punya 5 buah vertex, kita bisa membuat hubungan itu menjadi hubungan yang seperti ini gitu kan. Jadi bisa membuat graf lengkap dengan 5 vertex. Tapi yang mana yang paling bagus? Tentunya untuk menentukan yang paling bagus di sini adalah yang membutuhkan kabel terpendek. Tentu ketika kita memiliki informasi seperti ini, kita akan tahu berapa kabel yang kita butuhkan kalau kita menghubungkan komputer 3 dan komputer 4, komputer 3 dan komputer 2. Ini semua pasti ada informasi panjang kabel yang dibutuhkan, seperti itu ya. Jadi misalnya ini 2 meter, ini 3 meter, ini 2 meter, ini 2 meter, ini 3 meter, ini 4, dan seterusnya. Tentunya nanti tujuan kita nantinya adalah membuat sebuah koneksi yang paling pendek. Artinya cukup membuat sebuah tree dengan total bobot minimum. Oke, karena dengan tree ini komputer ini sudah terkoneksi antara komputer 1 dengan komputer 5 gitu. Dia udah terkoneksi. Kita nggak perlu membuat
koneksi lagi ke sini secara langsung. Oke. Jadi ini adalah kasus minimum spanning tree. Nah, untuk minimum spanning tree ini salah satu metode yang cukup dikenal adalah metode Kruskal. Ya, ini tipe algoritma yang greedy. Artinya karena kita ingin tujuannya tadi adalah bobot yang minimal, maka di algoritma Kruskal dia berusaha mencari age minimal terlebih dahulu karena dia greedy, ya kan? Oke. Nah, bagaimana algoritma Kruskal bekerja? Misalkan kita punya sebuah graf gitu ya, anggap seperti ini. Kemudian ya udah gini saja ya. Oke, ini 1 2 2 3 4 4 2 4, misal seperti ini adalah nah, dalam membuat satu graf berbobot memang kita harus hati-hati memberikan nama vertex gitu ya. Karena kalau kita buat vertexnya 1 2 3 4 5, kita sendiri akan kebingungan kan, ini yang mana vertex, yang mana bobotnya gitu kan. Nah, Anda bisa memberikan tambahan informasi seperti itu. Jadi yang dilingkarin itu adalah nama vertex gitu ya. Oke, kita bisa aja membuat nama vertexnya pakai A, B, C, tapi nantinya akan menyusahkan kita juga untuk memahami ketika kita membawa dia ke dalam program ya, masuk ke tetanggaan. Oke, karena di sana kita pakai array, mungkin penandanya selalu pakai angka gitu kan ya. Oke, kita punya 5 vertex seperti itu. Kemudian kita berusaha mencari tree dengan total bobot yang minim. Algoritma greedy menyatakan yang pertama kali harus dilakukan itu adalah urutkan age dari bobot terkecil sampai bobot terbesar. Artinya apa? Dia mencari yang terkecil pertama. Sebenarnya diurutkan ini hanya membantu ya. Proses pengurutan ini hanya membantu algoritma greedy. Jadi dia yang pertama cari dalam beberapa referensi, cari bobot terkecil. Ya. Artinya apa? Ketika Anda nggak mau ada pengurutan juga nggak apa-apa gitu ya. Yang penting Anda bisa mencari bobot terkecil di sana. Kalau di dalam kasus ini adalah ketika saya jangan, dalam kasus ini adalah 1 gitu ya, bobot age 14 gitu kan. Nah, ketika kita sudah mendapatkan yang terkecil gitu ya, jadi di sini saya tambahkan lagi pilih bobot terkecil. Jadi saya pilih langsung bobot terkecil tersebut selama tidak menjadi
cycle di pohon yang saya bentuk. Seperti itu. Oke, kemudian saya akan ulangi ya, langkah 2 sampai terpilih ya, vertex min 1 buah edge, karena kita mau membentuk pohon ya. Pohon itu adalah graf terhubung di mana jumlah edge-nya adalah vertex minus 1. Oke. Nah, kalau kita buat secara manualnya bagaimana? Gitu ya. Secara manualnya di sini kita pertama kali memilih edge ya. Kita urutkan dulu. Edge-nya yang terkecil adalah 1, 4. Oke. Kemudian yang terkecil selanjutnya, karena ada banyak nih ya. Oke. 1, 2, 1, 3, kemudian 3, 4. Oke. Selanjutnya informasinya adalah 35, kemudian 45, kemudian 24, kemudian 25. Oke. Nah, kita cari terpilih. Yang terpilih di sini tambahin MSP-nya berapa gitu ya. Jadi total bobot yang terpilihnya gitu kan. Nah, yang terpilih misalnya sini adalah 1,4. Karena paling kecil kan. Di pohon kita belum ada apa-apa. Jadi kita bisa milih 1,4 membentuk terbentuk cycle apa enggak kalau kita pilih 1,4. Kalau kita punya cuma 1 edge gini ya enggak bisa, enggak ada cycle-nya kan gitu kan. Boleh. Oke. Kita ulangi lagi. Jadi ini udah terpilih. Keluar dari daftar edge gitu kan. Selanjutnya 1, 2, sisanya adalah 1, 3, 3, 4, 3, 5, 4, 5, 2, 4, 2, 5 gitu kan. Pilih yang terkecil 1, 2. Boleh nggak membentuk cycle apa tidak? 1, 2 tidak ya. Cycle itu keadaan kondisi tertutup dia ya. Oke, kalau tidak kita ulangi lagi. 1, 3, 3, 4, 3, 5, 4, 5, 2, 4, 2, 5. 1, 3. Boleh nggak? 1, 3. Boleh, tidak membentuk cycle ya. Oke. Kemudian kita ulangi lagi. 3, 4, kemudian 3, 5, 4, 5, 2, 4, 2, 5. 3, 4. Boleh nggak? 3, 4. Nah, ketika saya mau memilih 3, 4, ini akan membentuk cycle. Jadi tidak boleh ya. Tidak boleh. Oke. Kemudian saya ulangi lagi. Angka 2. 3, 5. Ini sampai terpilih berarti jumlah vertex-nya di sini 5, berarti ada 4. Ini baru 3 ya. 3, 5, 4, 5, 2, 4, 2, 5. Selanjutnya ada 3, 5. 3, 5. Boleh ya. Oke. Jadi sudah 4.
Selesai. Ya. Oh sorry, di sini saya nggak kasih infonya ya. Ini misi 1, kemudian tambah 1 2 jadi 3, tambah 1 3 jadi 5, tambah 3 5 jadi 8. Nah, ini adalah MSG ini 8 ya. Oke, secara manual seperti itu. Artinya apa? Yang kita perlukan di sini adalah satu, adalah kita bisa memilih age dengan bobot terkecil. Yang kedua, menentukan age penambahan atau pemilihan bobot tersebut, age tersebut akan membentuk cycle atau tidak. Gitu kan? Jadi kita harus ada fungsi untuk melihat apakah dia cycle atau tidak. Oke ya. Secara sederhana kita bisa membuat sebuah flowchart sederhananya gitu ya. Misalnya start, kemudian kita sudah memiliki informasi tentang matrik ketetanggaan, tapi informasi di dalam matriknya itu berisi bobot ya. Jadi matrik M sejumlah petek gitu ya. Tapi ingat, di dalamnya berisi informasi bobot. Oke. Kemudian kita cari matrik terkecil, sel terkecil di dalam matrik tersebut. Jadi kalau saya punya matrik 3x3, nolnya ini dianggap besar ya, jadi dianggap tidak terhubung ya. Dua sama 3 anggaplah 3. Nah, di sini saya akan melihat ini terkecil nggak? Oh enggak. Ini terkecil nggak? Oke, kandidat. Ini terkecil nggak? Berarti kan saya akan melakukan perulangan gitu kan ya, sejumlah baris dan juga perulangan sejumlah kolom untuk mencari apakah dia terkecil atau tidak. Oke. Flowchart perulangannya mungkin saya pakai untuk barisnya itu I gitu ya. Selama I lebih kecil dari petek, itu kecil sama dengan K, dia akan melakukan perulangan ke arah kolom baris gitu ya. Ini kolom baris gitu. Nah, anggap itu pakai J gitu. J nya juga dengan petek ya. Kalau iya kan gitu. Kalau iya berarti dia harus dilihat apakah di sini ada apakah gitu ya, apakah itu paling kecil gitu kan ya, apakah itu paling kecil, sehingga masih percabangan juga gitu ya. Kita buat agak besar dulu. Oke. Anggaplah informasi kita punya variabel terkecil min gitu ya di awal untuk ini. Minnya lebih besar dari matrik IJ gitu kan. Nah, kalau minnya lebih besar dari matrik IJ, maka kita harus merubah min itu sama dengan matrik IJ ya kan. Kalau minnya tidak lebih besar gitu ya, berarti J nya yang akan di increment.
increment J ya. Oke. Nah, kalau J-nya ini tidak lebih kecil lagi, berarti I-nya yang akan di increment. Gitu. Ya. Kemudian setelah ini kita akan balik lagi ke mana nih? Setelah ini kita akan increment lagi J. Ya, untuk mencari selanjutnya apakah ada yang lebih kecil lagi. Oke. Nah, ini untuk memilih gauge dengan bobot terkecil ya. Kalau sudah di sini informasinya tidak gitu, berarti sudah selesai pemilihan gauge dengan bobot terkecilnya. Sekarang kita menentukan apakah kandidat tersebut boleh diambil atau tidak, membentuk cycle atau tidak, mungkin gitu ya. Oke, untuk membentuk cycle kita lihat lagi grafnya ya. Dalam membentuk cycle ini saya membuat satu array bantuan. Oke, namanya array terhubung gitu ya, yang sejumlah vertex. Jadi ilustrasinya ketika saya punya array terhubung gitu ya, seperti ini ya. Sejumlah vertex, ini vertexnya, vertexnya 5 ya, jadi nggak kepakai satu ya. Oke. Nah, ini kan vertex 1, vertex 2, vertex 3, vertex 4, vertex 5. Oke. Sekarang ketika saya memilih 1, 4, 4 sama 1 lebih kecil 1, berarti saya bisa menulis vertex 4 terhubung dengan vertex 1 ya. Kemudian ketika saya pilih kedua itu adalah 1, 2, saya bisa menulis vertex 2 terhubung dengan vertex 1. Jadi vertex 2 terhubung dengan 1. Ketika saya memilih 1, 3, saya bisa menulis vertex 3 terhubung dengan vertex 1. Karena tadinya belum terhubung ya, tadinya informasi masih 0. Kemudian ketika saya harus memilih nanti vertex 3, 4, vertex 3, sudah ada informasinya terhubung sama 1. Vertex 4, sudah ada informasinya terhubung sama 1. Jadi vertex 3 dan vertex 4 sama-sama terhubung dengan 1. Sama-sama terhubung dengan vertex yang sama. Artinya apa? Tidak boleh lagi dipilih. Ya. Kemudian ketika saya memilih vertex 5, 5 masih kosong. Dia terhubung sama 3. Oke. Anggaplah saya meneruskan ini. Saya memilih vertex 25 misalnya. 2 ada informasi dia terhubung dengan 1. 5 ada informasi dia terhubung sama 3. Ketika kita punya informasi dia terhubung sama 3, kita lihat lagi di 3 gimana. Dia terhubung dengan 1, jadi sama. Gak bisa. Ya. Jadi di sini ada perulangan sampai dia ketemu bahwa ini satunya kan masih 0. Ya, sampai dia ketemu di dalam vertex terhubung ini vertex yang masih informasinya 0. Sebelum dia 0, dia akan terus mengulang lagi. Jadi kayak tadi ya, ketika saya mencari yang 5, 5 informasinya 3. Oke, saya cari dulu ke 3. 3 0 nggak? Enggak, 0 1 dia. Cari lagi ke 1 0 nggak? Iya, oke. Berarti 1 ini adalah yang kita cari. Gitu ya. Jadi
Kira-kira seperti itu untuk cycle detection-nya. Nah, untuk itu berarti dari satu ini ya, saya membutuhkan, jadi ada vertex terhubung di sini, anggaplah vertexnya T gitu ya, 1, 2, 3, 5 misal begitu gitu kan, yang tadinya isinya adalah 0, 0, 0, 0, 0. Berarti ketika kita punya kandidat di sini I dan J gitu ya, kita harus memasukkan dulu ke dalam array T ini gitu. Saya melakukan proses cek dulu. Cek tadi kan saya lihat apakah di vertex udah ada informasi di vertex tersebut. Misalnya sekarang saya cek untuk si ya, saya akan mengecek untuk si I. Tadi kan ada perulangan ya dalam mengecek, misalnya I nya misalnya 5 gitu kan, apa ini misalnya jadi 4, kok 4, jadi dia lihat lagi 4 berapa, oh ini 2, dia lihat lagi misalnya 2 nya 1, dia lagi 0, oh berarti yang kita cari sebenarnya angka 1 gitu kan ya. Nah, karena kita nggak tahu dia perulangannya berapa kali selesainya, kita pakai while aja nanti kan gitu ya. Kita pakai while, berarti kita definisikan konstanta while-nya ya, misalnya, atau kita pakai sampai dia ketemu 0 gitu ya, sampai ketemu 0, berarti while-nya seperti ini, selama dia T anggaplah satu variabel baru A gitu ya, A tidak sama dengan 0. Oke. Jadi sebelum ini ada ini nah kita pakai variabel baru ya, jadi ada A sama dengan I, B sama dengan J misalnya gitu ya, karena nanti kita akan pakai lagi. Oke, A tidak sama dengan 0 gitu kan, berarti kalau kalau tidak sama dengan 0 berarti kan masih ada informasi di sini gitu ya, yang kita harus melanjutkan while-nya. Berarti kita ubah nilai A itu menjadi TA ya. Jadi ubah nilai A menjadi TA, jadi yang ada di dalam array A ini gitu kan. Oke. Kemudian kita balik lagi ke sini. Oke. Nah, ini biar tak mengganggu. Kemudian kalau TA-nya sudah sama dengan 0, berarti ini kan ya, apa yang kita lakukan, berarti informasi itu kita catat ya, return A artinya kita pakai gitu ya. Kemudian kita ke B ya, kita ke B, cara yang sama kita lakukan di B. Kalau TB gitu ya, tidak sama dengan 0 ya, kalau iya berarti B nya sama dengan TB. Balik lagi sini. Nah, kalau tidak berarti udah selesai nih. Kita udah punya informasi A, kita udah punya informasi B gitu kan. Nah sekarang kan tadi kalau sama antara A sama B berarti dia close atau cycle. Kalau tidak sama berarti dia tidak cycle, berarti bisa dipakai gitu kan. Berarti di sini ada sebuah percabangan apakah A sama dengan B gitu kan. Oke. Kalau tidak, nah berarti baru itu bisa dipakai. Nah, misalnya kita tambahkan di sini
print misalnya, terus minnya ditambah MSG-nya MSG-nya ditambahkan gitu, ya. Dan juga yang tadi yang memasukkan ke array terhubung tadi, ya, memasukkan ke array terhubung tadi, yaitu if misalnya A lebih kecil dari B, maka kita akan memasukkan terhubung B sama dengan A, gitu kan. Kalau tidak, berarti terhubung A sama dengan B. Oke. Ya, sampai sini berarti kita kembali lagi ke pencarian pencarian hit selanjutnya, gitu kan. Jadi kita kembali lagi ke awal dengan di sini di awal berarti kurang satu lagi, ya, sebuah percabangan yang menyatakan apakah jumlah hit sudah petek -1, gitu kan. Kalau belum berarti dia akan lagi melakukan proses ini. Oke, jadi itu secara kasar flowchart yang kita buat. Mungkin nanti bisa kita perhalus lagi, tapi secara ide, secara logikanya seperti yang sudah saya bahas, begitu ya. Nah, bagaimana sekarang untuk ke programnya? Kita coba ya. Coba buat program saya pakai di sini versi. Oke, saya coba untuk buat programnya ya. Mudah-mudahan mau jalan ya. Oke, kita diisi ya, kita pakai untuk kita pakai ini sudah lah. Oke, kemudian kita definisikan tadi kita membutuhkan variabel ij a b gitu ya. Itu lagi ya, mungkin nanti untuk menghitung ininya n juga vertex ya, n lah. Kemudian jumlah nya mungkin nh gitu ya, misalnya nh-nya kita definisikan mulai dari 1 kayak gitu. Oke, nanti kalau kurang kita tambah lagi nanti untuk variabel yang dibutuhkan. Sebenarnya di sini kita bisa deklarasikan di bawah sih sebenarnya, tapi untuk lebih rapi aja kita di atas. Oke. Kemudian kita juga punya matriks ya. Matriks tadi adalah M sejumlah vertex. Kita anggap dulu vertex di sini adalah saya setting 9 dulu deh ya, kita terus atau ya kita setting dulu tidak fleksibel ya. Kemudian saya punya matriks terhubung gitu tadi ya, sejumlah auto 9 juga gitu kan ya. Pilih ya, terus kita coba buat ini fungsi mainnya. Jadi di sini saya masih belum pakai program prosedural ya, jadi masih yang biasa saja. Mungkin bagi teman-teman yang sudah terbiasa coding bisa membuat lebih baik lagi gitu ya. Oke, apa ya, coba print ya, saya memang agak sedikit masih kaku ya diisi karena tak terlalu sering menggunakan
untuk pindah layar kita pakai /n. Nah, slashnya di mana? Oke, mohon maaf agak sedikit sama ya, enter atau masukkan jumlah petek berapa maunya gitu kan. Kemudian kita scan karena dia adalah tipenya adalah integer ya. Kemudian kita simpan dia di dalam variabel n gitu. Itu kemudian setelah kita tahu n ini jumlah vertexnya gitu ya. Oke, kemudian kita meminta si user memasukkan vertex gitu ya. Dimasukkan berarti ke dalam matriks M 9 kali 9 atau n kali n gitu kan. Jadi kita pakai for di sini pakai i sama dengan 1, i nya lebih kecil dari n, i plus ya. Oke. Jadi seharusnya ini titik koma ya, karena itu perintah yang berbeda. Oke, kemudian di dalam for ini karena matriks 2 dimensi kita pakai for lagi. Nanti kita langsung masukkan ya nilai cost c sama dengan 1, c kurang dari n juga, c plus seperti itu ya. Oke, kita si user memasukkan, berarti kita scan ya, scan inputannya dia. Oke, scan inputan dia berupa integer 3 dan kita simpannya di dalam matriks M I, C. Oke, seperti itu. I, C. Kemudian oke, sudah segitu ya. Selanjutnya kita mencari tadi dapat masuk ke proses MST nya aja ya. Jadi yang pertama kalau kita lihat dari sini kita harus membuat ini dulu ya, artinya perulangan each-nya dulu gitu ya, jumlah each gitu ya. Oke, pakai file n jumlah each lebih kecil dari n. Oke, lebih kecil dari n gitu ya. Bisa. Ini nggak perlu minus 1 ya, karena nanti NE nya itu akan berhenti kalau sama dengan n, dia udah nggak masuk ya. Oke, yang kita lakukan adalah informasi harus ada informasi min-nya ya, karena kita mau nyari yang terkecil gitu kan. Yang terkecil berarti saya kasih di sini sebuah variabel min sama dengan anggap 1000 ya,
1000 lah. Oke. Kemudian saya cari di dalam matriks M, berarti 2 for ya, for sorry, saya pakai ini aja langsung. Nah, seperti itu. Oke. Jadi nggak bagus ya. Nah, gitu kan. Tinggal scan F juga lagi di sini. For sudah, berarti kita lihat kalau saya udah melakukan 2 for ini kan I sama J, berarti di sini ya. Jika minnya lebih kecil, lebih besar dari ini, gitu kan ya. Oke, berarti di sini ada if, gitu kan. Min atau MPJ itu MIJ nya yang lebih kecil dari min ya. Tadi kita setting pertama minnya 1000 kan, gitu kan. If MIJ nya lebih kecil dari min, yang kita lakukan minnya akan kita isi dengan MIJ ya. Kemudian kita catat ini calon kandidat age-nya kan, berarti kita catat apa tadi, AB itu ya. Jadi ini kan masuk ke sini ya. Nah, ini kan perulangan tadi udah selesai, jadi kita masuk sini, gitu kan. A sama dengan I, kemudian B sama dengan C. Oke, selesai. Kita keluar dari perulangan ini, masih dalam while ini ya. Masih dalam while, kita masuk ke dalam ini ya. Jika TA nya tidak sama dengan 0, maka ini ada while tadi ya, kita inginkan ya. While dengan batasan dia apakah terhubung dia 0 atau tidak, gitu kan. Di kita pakai while terhubungnya A, gitu kan, itu tidak sama dengan ya, 0, gitu ya. Yang kita lakukan adalah A nya sama dengan TA, gitu kan. A nya diisi dengan TA, ini isi dari A, isi dari array T di alamat ke A, gitu kan ya. Oke, udah segitu. Kalau sudah selesai, berarti kita lakukan untuk B nya juga, gitu kan ya. While T B, gitu kan, berarti ya, tidak sama dengan 0 sama ya. Oke, berarti B sama dengan T B, gitu ya. Oke. Nah, setelah itu berarti kita kan udah sampai sini, kita punya A sama B. Nah, kita ada sekarang di bagian ini ya. Jika A sama dengan B, berarti dia, kalau tidak ya, dia kepilih. Kalau iya, berarti nggak boleh kepilih. Ini masuk kemana ya? Ini akan masuk ke sini lagi ya, jadi nggak jadi kepilih ya. Dia masuk ke mencari yang terkecil lagi ya, jadi ini putus. Oke, berarti kita masuk kalau jika if A tidak sama dengan B, gitu ya. Oke, yang dilakukan gitu. Jika A tidak sama dengan B, berarti yang dilakukan kalau
tidak sama berarti kepilih kan gitu kan, kepilih berarti kita ngeprint ya. Print each tersebut ya, jadi each nama each-nya mungkin ya, ini tampilan nanti pada saat ngeprintnya gitu kan. Oke, sama dengan apa namanya, bobotnya bisa jadi kita tambahkan atau total bobotnya misalnya. Oke, di luar itu kita tambahkan juga CSM ya, biar dia new line gitu ya. Oke, kemudian di sini informasi NE nya kita plus dari 1 2 kan gitu ya, benar ya. Oke, kemudian nilai A nya, nilai B nya, dan juga di sini kita maunya MST nya berarti MST berarti kita belum menemukan ya di sini ya, variabel MST ya. Oke, coba MST sama dengan 0. Nah, 0 tidak perlu didefinisikan ya. Di sini MST ditambah dengan min ya, min. Oke, kira-kira ya, mudah tidak salah ya. Kemudian nah kita memasukkan kan terakhir itu, kegiatan kita terakhir adalah memasukkan ke dalam matrix terhubung ya, edge yang terpilih ini gitu kan. Kita memasukkan dengan jika A nya lebih kecil dari B, A terhubung ke A nya lebih kecil dari B, berarti terhubung B itu sama dengan A ya. Kalau tidak, else gitu kan, berarti terhubung A sama dengan B ya. Ya, ya. If ini sudah ya. Nah, kalau dia tidak masuk ke dalam sini, ke dalam if ini, berarti kita biar dia tidak ini lagi ya, masuk atau tidak masuk, biar dia tidak terpilih lagi di pemilihan selanjutnya, berarti kita buat harga bobotnya jadi besar kan gitu kan. Jadi M I C oke, ini sama dengan anggap 1000 gitu kan. Jadi kita buat dia jadi besar. Oke. Ya, selamat mencoba ya. Jadi sekian pertemuan kita hari ini, sampai jumpa di pertemuan